Setelah ditunggu sekian waktu lamanya, Ditreskrimum Polda Sumsel akhirnya merilis kasus tindak pidana kekerasan seksual tip PKS dengan tersangka mantan oknum dokter Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring, Dr. Mahyudin, SP2T. Rilis kasus ini dipimpin langsung oleh Ditreskrimum Polda Sumsel. Kombes Pol M. Anwar Reksoy Jojo S.Han, SIK. Rilis dilaksanakan di ruang rilis lantai basemen Gedung Utama Presisi Polda Sumsel, Rabu 22 Mei 2024 sore hari. Informasi pada rekan-rekan semua terkait dengan progres dari penanganan penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf A dan B dan Pasal 15 ayat 1, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Desember 2023. Namun, rilis kasus yang sempat menghebohkan publik ini tidak dihadiri oleh tersangka Dr. Mi, yang sejak Senin 20 Mei 2024 lalu resmi ditahan oleh pihak penyidik Subdit 4 TPA Ditreskrimum Polda Sumsel, sedang dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan di RS Bayangkara Polda Sumsel. Kombes Anwar lantas mengurai kronologis tindak kekerasan seksual yang dialami korban TA. Bermula pada saat TA mendampingi suaminya TW untuk menjalani terapi di RSDMJ, yang kebetulan dokter yang menangani pada saat itu adalah tersangka. Suami korban disuntik dengan obat penenang hingga tertidur, sedangkan sang istri menunggu di sofa didekati oleh tersangka, dan dikatakan ada bekas sisa suntikan suaminya yang dikatakan sebagai vitamin, namun belakangan hasil uji laboratorium diketahui adalah obat penenang, ungkap Anwar. Karena disuntik obat penenang itulah yang membuat korban TA tak sadarkan diri. Dalam kondisi setengah sadar itulah diduga korban digerayangi oleh tersangka hingga terjadinya tindak pelecehan seksual tersebut. Terlihat dari CCTV yang kita dapatkan, terlihat istri pasien berjalan sambil memegangi dinding. Dinding itu ada pegangan dari kayu biasanya. Dia sambil memegangi, seperti tidak imbang untuk berdiri terus berjalan. Berbeda di dalam alat bukti yang kami dapatkan dari video pada saat pertama, istri pasien tersebut berjalan seperti biasa. Hasil visum kami temukan ada bekas luka suntik di pergelangan tangan kanan korban, juga luka lecet di organ vital payudara korban. Itu merupakan dua alat bukti yang cukup sehingga penyidik meningkatkan ke tahapan penyidikan hingga menetapkan MY sebagai tersangka. Tegas mantan Ditres Narkoba Polda Nanglu Aceh Darussalam. Luka suntik di tangan sebelah kanan, dan ada luka luka kecil di payudara seperti ini, ya seperti luka itu ya seperti kena gores suatu benda, entah apa ya, itulah ada luka di situ. Jadi, Anwar pun mengaku, jika hingga kini tersangka MY tetap bersikukuh tidak melakukan tindak kekerasan seksual seperti yang dituduhkan. Tapi, penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka dan tetap akan berpegang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sesuai dengan pasal 184 KUHP disebutkan pengakuan tersangka berada di posisi paling bawah. Dan didapat beberapa penggalan-penggalan dengan menit-menitnya bahwa si istri korban datang kemudian kembali, beda, ada perbedaan. Kemudian saksi-saksi baik itu perawat, saksi korban dari keluarga korban dan sebagainya itu untuk memperkuat proses penyidikan kami.